malam di Jakarta Selatan tidak pernah benar-benar tidur. Namun di sudut Gang Mangga, sebuah pemukiman padat di mana atap-atap seng rumah berhimpitan seperti deretan gigi yang tidak rata, kegelapan terasa lebih berat. Udara lembab sisa hujan sore tadi masih menyisakan aroma tanah basah bercampur jelaga kendaraan dari jalan raya. Di bawah pendar temaram lampu jalan yang sesekali berkedip kehabisan daya. Seorang perempuan berjalan melangkah lambat. Namanya Maya. Usianya belum genap 30 tahun. Namun garis-garis samar di sudut, matanya menceritakan perjalanan hidup yang jauh lebih panjang dari usianya. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai semen yang retak, menghasilkan irama ritmis. Tuk, tuk, tuk yang memecah kesunyian malam. Gaun garmen merah tua bertali tipis yang ia kenakan tampak kontras dengan kumalnya lingkungan sekelilingnya. Jaket tipis yang melilit bahunya tak mampu sepenuhnya menghalau angin malam yang menusuk hingga ke tulang. Maya baru saja menyelesaikan shift malamnya di sebuah klub malam kelas menengah di kawasan Blok M. Pekerjaannya bukan sesuatu yang pernah ia impikan saat masih remaja di kampung halamannya di Jawa Tengah. Namun hidup di ibu kota tidak memberikan banyak pilihan bagi seorang perempuan sebatang kara tanpa ijazah perguruan tinggi. Tagihan, sewa kamar indekos kecil bertingkat di Gang Mangga terus menumpuk. Belum lagi biaya obat-obatan yang kadang harus ia sisihkan untuk dirinya sendiri. Ketika melangkah melewati koridor sempit dekat deretan tempat sampah besar. Maya merasakan sepasang mata memperhatikan jalannya. Ia menghentikan langkah, jemarinya secara refleks memperketat pegangan pada tas tangannya. Di dunia tempat ia hidup, kewaspadaan adalah hukum pertama untuk bertahan hidup. Siapa di sana? Bisiknya lirih namun tegas, menatap ke arah bayangan hitam di balik tiang listrik yang berkarat. Tak ada jawaban lisan. Hanya sebuah bayangan kecil yang pelan-pelan bergeser keluar dari kegelapan. Seorang anak laki-laki bertubuh kurus, mengenakan kaos oblong putih yang sudah agak melar di bagian leher dan celana, pendek kain yang agak kebesaran, melangkah maju. Matanya bulat besar, jernih, dan memancarkan kepolosan yang tampak begitu asing di lingkungan sesuram ini. Anak itu bernama Bintang. Usianya baru 8 tahun. Wajahnya mungil dengan pipi yang sedikit kemerahan, menatap Maya tanpa rasa takut sedikit pun. Di tangannya yang mungil, ia menggenggam sesuatu dengan sangat erat. Maya menghela napas lega sekaligus heran. Anak kecil, sedang apa kamu malam-malam begini di luar? Di mana orang tuamu? Rumahmu di mana? Bintang tidak langsung menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya terpaut 2 langkah. Dengan gerakan perlahan dan penuh kesungguhan, anak itu mengulurkan tangannya yang terkepal. Ketika telapak tangannya terbuka, tampak 2 lembar uang kertas berwarna merah. 200.000 rupiah, Maya tercengang. Ia menatap uang kertas itu, lalu beralih menatap wajah Bintang yang polos. Rasa bingung bercampur, curiga mendadak menguasai pikirannya. Di lingkungan kelam ini, ia terbiasa dengan berbagai prasangka dan tawaran jahat. Apakah anak ini disuruh oleh seseorang untuk mengerjainya? Atau apakah ada motif lain? Apa-apaan ini? Tanya Maya dengan nada sedikit, agak keras, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Uang siapa ini? Kamu mencuri uang orang tuamu? Bintang menggeleng cepat. Tanpa merubah ekspresi wajahnya yang bersungguh-sungguh, ia merogoh saku celananya lagi dengan tangan kiri. Ia mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan lagi. Kini, total 400.000 rupiah terulur di hadapan Maya. 400.000? Suara Bintang terdengar nyaring namun jernih, memecah deru angin malam. Tante, aku mau menyewa tante. Seketika darah Maya terasa membeku. Rasa tersinggung dan amarah membakar dadanya. Senyum sinis terukir di bibirnya yang teroles gincu merah. Apa kamu bilang? Menyewa? Kamu anak kecil tahu apa soal menyewa orang? Siapa yang mengajarimu kata-kata seperti itu? Pulang sekarang sebelum saya panggilkan warga.
Maya berbalik, hendak meninggalkan anak itu dengan rasa jengkel yang membuncah. Namun jemari kecil Bintang dengan cepat meraih ujung gaun merah Maya. Pegangannya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Maya menghentikan langkahnya. Bukan untuk hal jahat, Tante. Tolong. Suara Bintang bergetar, kini ada nada kepasrahan yang mendalam di dalamnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku cuma mau menyewa Tante besok pagi untuk pura-pura jadi ibuku di sekolah. Kata-kata itu terngiang di udara malam yang dingin, menggantung di antara mereka seperti embun yang menempel di daun. Maya tertegun. Keinginan untuk marah runtuh seketika, berganti dengan rasa iba dan kebingungan yang makin menumpuk. Ia menoleh kembali, menatap Bintang yang kini menundukkan kepalanya, menyembunyikan genangan air mata yang siap menetes. Menjadi ibumu? Ulang Maya lirih, memastikan ia tidak salah mendengar. Bintang mengangguk pelan. Besok ada penerimaan rapor pertengahan semester dan pertemuan orang tua murid di SD Negeri Kong, Limu. Guru kelas bilang, semua murid wajib didampingi ibu masing-masing. Kalau tidak ada ibu, tidak boleh ikut acara dan rapornya tidak diberikan. Di mana ibumu? Tanya Maya perlahan. Pertanyaan itu lolos begitu saja dari mulutnya sebelum ia sempat berpikir panjang. Bintang diam sejenak. Tangannya yang memegang uang gemetar tipis. Ibu sedang pergi jauh. Ibu kerja di luar kota dan belum bisa pulang. Jadi, aku butuh ibu pengganti cuma untuk besok pagi. 2 jam saja, Tante. Tolong. Maya menatap uang Rp400.000 di tangan anak itu. Bagi Bintang, uang sebanyak itu tentu merupakan tabungan yang sangat besar. Mungkin hasil mengumpulkan uang jajan berbulan-bulan atau uang hadiah dari kerabat. Dan bagi Maya sendiri, uang Rp400.000 cukup untuk membayar tunggakan listrik kamar kosnya sebulan ini yang sudah diancam akan diputus oleh pemilik kontrakan. Namun rasa bersalah berbisik di benaknya. Menipu pihak sekolah? Berpura-pura menjadi ibu dari anak yang sama sekali tidak ia kenal? Terlebih lagi, melihat penampilannya sendiri saat ini, rambut terurai acak-acakan, riasan wajah tebal, dan gaun malam yang terbuka ia sama sekali tidak tampak seperti gambaran seorang ibu rumah tangga yang patut. Tante tidak bisa, kata Maya akhirnya mencoba melunakkan tonasi suaranya. Cari orang lain saja, nenekmu atau bibimu atau tetangga rumahmu. Nenek sudah tua sekali, Tante. Mata nenek sudah tidak bisa melihat jelas dan kakinya sakit kalau dipakai jalan jauh. Kalau tetangga, tidak ada yang mau. Bintang menatap Maya dengan tatapan memohon yang begitu dalam. Sebuah tatapan yang sanggup meluluhkan hati paling keras sekalipun. Tante cantik. Kalau Tante pakai baju yang rapi, Tante pasti kelihatan seperti ibu paling hebat di kelas. Maya menghela napas panjang. Keningan merayap kembali. Suara jangkrik dari balik semak belukar di pinggir gang terdengar bersahut-sahutan. Maya menatap wajah anak itu sekali lagi. Di dalam matanya yang jernih, Maya melihat keputusasaan yang pernah ia rasakan sendiri saat ia masih kecil. Rasa takut dibuang, rasa malu karena berbeda dari anak-anak lain, dan kerinduan mendalam akan perlindungan. Besok jam berapa? Tanya Maya akhirnya, mengalah pada nuraninya. Wajah Bintang seketika berbinar, seolah-olah seluruh kegelapan malam yang mengelilinginya menguap begitu saja disapu sinar kebahagiaan. Jam 7 pagi, kita harus berangkat jam 6:45 dari depan gang. Baik, sahut Maya. Tapi simpan dulu uangmu itu. Tante tidak mau ambil uangnya sekarang. Tidak. Tante harus pegang. Bintang memaksa memasukkan uang Rp400.000 itu ke dalam genggaman tangan Maya. Ini uang mukanya. Nanti kalau selesai, Tante boleh simpan semuanya. Jangan lupa ya Tante, jam 6:45. Sebelum Maya sempat mengembalikan uang tersebut, Bintang sudah berbalik dan berlari kencang menyusuri gang sempit menuju deretan rumah-rumah panggung di bagian belakang. Langkah kaki kecilnya menghilang di balik tikungan, meninggalkan Maya berdiri sendirian di bawah temaram lampu jalan,
menggenggam 4 lembar uang kertas yang terasa begitu berat di telapak tangannya. Malam itu, Maya tidak bisa tidur nyenyak. Di dalam kamar indekosnya yang berukuran 3 kali 3 meter. Dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan aroma kelembapan yang khas, ia berbaring menatap langit-langit. Pikiran tentang anak bernama Bintang itu terus berputar. Mengapa anak sekecil itu harus berpura-pura? Di mana sebenarnya ibu kandungnya? Dan mengapa di antara puluhan penghuni kontrakan di gang ini, anak itu memilih dirinya? Seorang perempuan malam yang diabaikan oleh masyarakat sekitar? Maya bangkit dari tempat tidur tipisnya. Ia berjalan menuju lemari pakaian kayu yang engselnya sudah longgar. Ia membukanya dan memilah-milah deretan baju yang tergantung. Sebagian besar adalah pakaian kerja, gaun mini, atasan berkilat, dan rok ketat. Namun di sudut paling belakang, tersembunyi sebuah pakaian lama yang jarang sekali ia sentuh. Sebuah kemeja putih bersahaja dan rok kain panjang berwarna gelap yang dulu sering ia kenakan saat masih mencari pekerjaan formal. Ia mengambil pakaian itu, mengibaskannya dari debu, lalu menggantungnya di pintu lemari. Pagi esok akan menjadi hari yang sangat asing baginya. Hari di mana ia tidak menjadi Maya sang pemandu lagu, melainkan seorang ibu. Sinar matahari pagi menyelisip di antara celah-celah atap seng. Ketika jam alarm murah di atas meja kecil Maya berbunyi pukul Mongsaps Sernumo WIB. Dengan mata yang masih agak sembab karena kurang tidur, Maya membilas wajahnya dengan air dingin dari kamar mandi umum di ujung lorong kos. Ia merias wajahnya sangat tipis, menghapus sisa-sisa gincu tebal semalam dan hanya menyisakan bedak tipis agar tampak segar. Tepat pukul Songso Konsatkun WIB, Maya melangkah keluar dari gang. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika seadanya dan rok panjang. Namun ketika sampai di titik pertemuan di bawah pohon mangga besar dekat mulut gang, Bintang sudah berdiri menunggu di sana. Anak itu mengenakan seragam putih merah yang sangat bersih, meskipun warnanya sudah sedikit memudar karena sering dicuci. Di tangan Bintang terlipat sebuah jaket parasut berwarna merah menyala yang ukurannya agak kebesaran untuk wanita dewasa. "Tante," panggil Bintang gembira saat melihat Maya mendekat. Namun pandangannya langsung tertuju pada pakaian Maya. Bintang mengerutkan dahi kecilnya. "Tante, baju tante terlalu tipis. Nanti dikira ibu-ibu yang tidak siap. Pakai jaket ini ya." Maya menerima jaket merah menyala itu. Baunya kombinasi antara kapur barus dan wangi sabun cuci batangan. Modelnya sangat kuno, dengan garis-garis putih di bagian lengan yang sudah mengelupas. "Jaket ini buruk sekali tampilannya, Bintang," tolak Maya halus. Merasa ragu mengenakan pakaian seramai itu. "Tante sudah pakai kemeja rapi begini. Harus dipakai, Tante." Bintang bersikeras, memasang wajah serius yang dibuat-buat. "Ini jaket milik ibu. Kalau tante tidak pakai jaket merah ini, nanti orang-orang di sekolah tidak percaya kalau tante itu ibuku. Dan kalau tante tidak mau pakai, bayarannya batal." Maya menghela napas. Terkekeh kecil melihat kecerdikan anak itu mengancamnya. Baiklah, tante pakai." Maya menyarungkan jaket merah itu ke tubuhnya. Ukurannya memang agak longgar di bagian bahu. Namun ajaibnya, bahan parasut tipis itu memberikan rasa hangat yang tak terduga. Rasa hangat dari barang peninggalan seorang ibu yang dirawat dengan sangat baik. "Nah, sekarang mana kendaraannya? Kita naik angkot?" tanya Maya seraya membenahi kerah jaketnya. Bintang menggeleng seraya tersenyum bangga. Ia menunjuk ke arah tiang listrik di sampingnya. Di sana bersandar sebuah sepeda tua model kebo, sepeda kumbang legendaris berbahan besi, berat dengan boncengan kayu di belakangnya dan keranjang besi berdengung di bagian depan. "Kita naik sepeda ibu," ujar Bintang mantap. Maya melotot. "Naik sepeda? Kamu yang membonceng tante? Atau tante yang membonceng kamu?" Tante yang menggenjot. "Aku yang duduk di belakang," kata Bintang tanpa ragu sedikit pun. Sebelum Maya sempat memprotes betapa beratnya
membonceng sepeda tua itu di jalanan Jakarta yang mulai dipadati kendaraan. Bintang tiba-tiba membelalakkan matanya. Pandangannya mengarah ke balkon, lantai 2 salah satu rumah panggung tak jauh dari sana. Seorang wanita tua berambut putih dengan kebaya lusuh tampak sedang menyiram tanaman di pot-pot kecil. "Aduh, nenek bangun!" bisik Bintang panik. "Ayo tante, cepat jalan, nanti nenek lihat." Tanpa menunggu persetujuan Maya, Bintang memegang setang sepeda dan mulai mendorongnya berlari. Maya yang panik terpaksa ikut berlari di sampingnya. Sepatu datar yang dikenakan Maya menepuk-nepuk jalanan semen saat mereka berdua melesat melewati gang sempit, menghindari pandangan sang nenek dari atas balkon. Basas-sas-sas. Setelah berlari sejauh 50 meter dan keluar ke jalan raya yang lebih lebar, barulah mereka berhenti, terengah-engah dengan napas memburu. Maya memegangi lututnya, berusaha menetralkan napasnya yang terengah-engah. Kenapa harus berlari seperti buronan begitu? Memangnya kalau nenekmu lihat, kenapa? Bintang menyapu keringat tipis di dahi kecilnya dengan punggung tangan. Nenek tidak boleh tahu kalau aku pergi ke sekolah bawa ibu pengganti. Nenek pikir aku sudah besar dan bisa ke sekolah sendiri. Nenek suka menangis kalau ingat ibu, jadi aku tidak mau buat nenek sedih. Maya menatap Bintang dalam diam. Di balik kepolosan anak 8 tahun ini, tersimpan kepekaan yang begitu mendalam terhadap perasaan orang-orang di sekitarnya. Maya membenarkan letak jaket merahnya, lalu memegang setang sepeda tua itu. "Ayo naik ke boncengan," kata Maya pelan. "Sebelum kita terlambat." Perjalanan menuju SD Negeri Komlimo membutuhkan perjuangan ekstra. Sepeda besi tua itu terasa sangat berat, terutama saat menanjak di jembatan kecil yang melintasi sungai air hitam. Maya menggenjot pedal dengan sekuat tenaga, sementara Bintang duduk manis di boncengan belakang, memegangi pinggang jaket merah Maya dengan jemari kecilnya. "Tante," mengayuhnya pelan-pelan saja. "Nanti tante capek," bisik Bintang dari balik punggung Maya. "Tante tidak apa-apa," sahut Maya meyakinkan, meski napasnya sudah mulai memburu. "Kamu pegangan yang kuat ya." Ketika mereka akhirnya berbelok memasuki gerbang SD Negeri Komolimo, suasana sekolah sudah sangat ramai. Para orang tua murid, sebagian besar ibu-ibu, dengan pakaian terbaik mereka, bersanggul rapi atau berhijab indah, sedang mengobrol di halaman sekolah. Deretan mobil dan sepeda motor terparkir rapi di bawah pohon beringin rindang. Maya memarkir sepeda tua itu di sudut paling pojok, di dekat pagar pembatas. Begitu Maya turun dan membenahi pakaian serta rambutnya, Bintang segera melangkah mendekat. Secara alami, tanpa ragu sedikit pun, jemari mungil Bintang meraih telapak tangan kanan Maya dan menggenggamnya erat-erat. Maya tertegun sejenak merasakan sentuhan jemari kecil yang hangat itu. Sudah berapa tahun ia tidak pernah menggenggam tangan seorang anak kecil? Rasa canggung yang sempat bergejolak perlahan sirna digantikan oleh kehangatan misterius yang merambat ke dadanya. Bintang menarik napas dalam-dalam, membusungkan dadanya yang kecil, dan berjalan melangkah menyusuri koridor sekolah dengan kepala tegak. Langkah kakinya tampak jauh lebih percaya diri dan mantap dibandingkan biasanya. Dia sepanjang koridor, beberapa murid lain dan wali murid menoleh ke arah mereka. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara kelompok ibu-ibu yang sedang berdiri di depan kelas. Lihat itu kan Bintang," bisik seorang wanita berkerudung biru kepada temannya. "Iya, Bintang anak kelas teres B." "Wah, dia datang sama siapa itu? Cantik sekali ibunya." "Biasanya kan dia selalu datang sendirian," timpal wanita lain di sampingnya dengan nada terkejut. Pantesan Bintang anaknya manis, ibunya tinggi dan anggun begitu. Tapi kok pakai jaket merah parasut ya? Mendengar pujian dan perhatian dari orang-orang sekitar, Bintang makin mempererat genggaman tangannya pada jemari Maya. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang mungil. Selama 3 tahun bersekolah di tempat ini, ia selalu menjadi anak yang terasing, anak yang diejek karena tidak pernah
dampingi orang tua saat acara sekolah. Anak yang selalu duduk sendirian di sudut lapangan saat jam istirahat, namun pagi ini, keberadaan Maya di sampingnya mengubah segalanya. Maya merasakan dorongan kebanggaan yang aneh. Walaupun ia tahu ini hanya sandiwara berbayar, ia berusaha tampil seanggun dan seramah mungkin. Ia tersenyum tipis dan mengangguk sopan kepada ibu-ibu murid yang melewatinya, memerankan peran seorang ibu dengan penuh ketulusan. "Kelasmu di sebelah mana, Bintang?" tanya Maya berbisik. "Di sana, Tante. Kelas 3B, ujung koridor," jawab Bintang ceria. Namun tepat saat mereka melangkah mendekati pintu ruang kelas 3B, pandangan Maya menyapu deretan orang tua murid yang sudah duduk di dalam ruangan. Langkah Maya mendadak terhenti. Matanya membelalak kaget. Jantungnya berdegup kencang secara tiba-tiba. Di barisan kursi ketiga dari depan, duduk seorang pria paruh baya berkemeja batik mewah. Dengan jam tangan emas berkilau di pergelangan tangannya. Pria itu adalah Pak Surya, seorang pengusaha properti kaya yang merupakan salah satu pelanggan langganan di tempat kerja Maya. Pria yang baru 2 malam lalu menyuruh Maya melayaninya dengan nada kasar dan tidak sopan di ruang VIP kelab malam. Pandangan mata Maya dan Pak Surya beradu di udara selama beberapa detik yang menegangkan. Tatapan Pak Surya yang tadinya santai mendadak berubah menjadi kepanikan murni. Wajah pria bertubuh agak tambun itu memucat seketika. Keringat dingin nampak mulai membintik di dahinya. Ia menyadari sepenuhnya siapa perempuan bersahaja yang mengenakan jaket merah di depannya itu. Pak Surya dengan cepat mengalihkan pandangannya, berpura-pura sibuk membolak-balik lembar dokumen di pangkuannya. Tangannya tampak agak gemetar. Di sampingnya duduk seorang anak laki-laki gemuk bertubuh bongsor Reno. Anak Pak Surya yang juga teman sekelas Bintang. Maya berusaha menguasai emosinya. Ia menarik napas panjang, menetralkan detak jantungnya yang bergemuruh. Sungguh sebuah ironi kehidupan yang luar biasa. Dunia yang begitu luas mendadak menyempit di dalam ruang kelas sekolah dasar ini. Pria yang di luar sana merasa bisa membeli apa saja dengan uangnya. Kini duduk ketakutan hanya karena kehadiran seorang perempuan yang mengetahui rahasia kelam kehidupan malamnya. "Tante, ayo masuk," bisik Bintang. Menarik lembut tangan Maya, Maya mengangguk pelan. "Iya, ayo." Mereka melangkah masuk dan mengambil tempat duduk di barisan belakang, berjarak 2 deret dari posisi Pak Surya. Maya bisa merasakan bahu Pak Surya tetap tegang. Pria itu sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Waktu menunjukkan pukul sapa Sapnumlas Mas WIB, wali kelas 3BB, Ibu Ratna, seorang wanita paruh baya berkacamata tebal, dengan aura keibuan yang hangat, melangkah masuk ke depan kelas. Ia membuka acara penerimaan rapor dan pengarahan kegiatan ekstrakurikuler, namun baru 10 menit acara berlangsung, ponsel di dalam tas tangan Maya bergetar hebat. Maya merogoh tasnya dan melihat layar ponsel murahnya. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan singkat. Ketika ia membukanya, pesan itu berasal dari salah satu pelanggan tempat kerjanya yang meminta Maya segera datang ke sebuah kafe di daerah Melawai untuk urusan mendadak. Maya meringis. Bisnis malam dan janji-janji pekerjaan informal seperti ini tidak bisa ditunda sesuka hati. Jika ia mengabaikan panggilan pelanggan, ia bisa kehilangan sumber penghasilannya. Maya berbisik lirih pada Bintang di sampingnya. "Bintang, Tante ada urusan sangat mendadak. Tante harus pergi sekarang ya." Mendengar hal itu, wajah Bintang yang tadinya berseri-seri langsung berubah drastis. Matanya memancar kebingungan bercampur ketakutan yang mendalam. "Tapi Tante, acaraku belum selesai. Masih ada 15 menit lagi. Ibu guru mau bacakan pengumuman karangan terbaik. Tante tidak bisa, Bintang. Ada orang yang sudah menunggu Tante." Maya merasa sangat bersalah. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan uang Rp50.000. "Ini Tante kembalikan sebagian uangmu. Tante benar-benar harus pergi." Melihat lembaran uang itu,
Rasa kecewa dan amarah mendadak membakar dada Bintang. Anak kecil itu menepis tangan Maya. Uang Rp50.000 itu jatuh melayang ke lantai semen kelas. "Aku tidak mau uangnya dikembalikan," suara Bintang naik 1 oktav. Memecah kesunyian kelas yang sedang mendengarkan penjelasan guru. Matanya memerah berjelaga air mata. "Tante kan sudah janji, tante sudah dibayar Rp400.000. Kenapa tante sama saja seperti orang lain?" Seluruh pandangan mata di dalam kelas seketika tertuju ke arah barisan belakang. Ibu Ratna menghentikan pembicaraannya. Para orang tua murid berpaling, menatap heran dan penasaran ke arah Maya dan Bintang. Bintang yang terbawa emosi mendadak bangkit dari kursinya, berbalik dan berlari keluar dari ruang kelas menuju lapangan sekolah. "Bintang!" panggil Maya cemas. Ia hendak melangkah mengejar anak itu, namun langkahnya terhenti ketika Ibu Ratna berjalan mendekatinya dengan raut wajah penuh keseriusan. "Ibu, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Ibu Ratna pelan namun tegas. Maya membeku di tempatnya. Saya minta maaf atas kekacauan ini, Ibu Guru." Ibu Ratna menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan marah, melainkan tatapan empati yang dalam. "Mbak, sebenarnya kami semua para guru di sekolah ini sudah tahu. Kami tahu kalau ibu kandung Bintang sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena sakit keras." Kalimat itu menghantam dada Maya bagai pukulan godam. Langkah kaki Maya terasa goyah. "Ibu, "Sudah tahu?" "Ya," Ibu Ratna mengangguk pelan. Bintang adalah anak yang sangat tabah, tapi dia juga sangat kesepian. Neneknya sudah terlalu tua untuk datang ke sekolah. Ketika Bintang bilang kemarin bahwa ibunya sudah pulang dari luar kota dan akan datang hari ini, kami para guru sebenarnya mengerti bahwa dia membawa seseorang untuk menggantikan sosok ibunya. Kami membiarkannya karena kami tahu betapa besarnya keinginan Bintang untuk merasa memiliki keluarga seperti teman-temannya. Ibu Ratna memegang lengan Maya dengan lembut. tolong, Mbak." "Jangan tinggalkan dia sekarang. Tinggallah sebentar lagi sampai acara selesai. Bagi Mbak ini mungkin hanya beberapa menit, tapi bagi Bintang, ini adalah seluruh dunianya." Maya berdiri terpaku. Rasa malu, iba, dan penyesalan mendalam bergolak di dalam dirinya. Panggilan telepon dari pelanggan di ponselnya mendadak terasa sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan perasaan seorang anak kecil yang terluka di luar sana. Tiba-tiba, dari arah luar kelas di pinggir lapangan basket, terdengar suara keributan dan teriakan anak-anak. "Bohong, kamu pembohong!" terdengar suara anak laki-laki berteriak nyaring. "Itu bukan ibumu. Kamu sewa orang ya? Ibumu kan sudah mati." Maya dan Ibu Ratna bergegas berlari keluar. Di pinggir lapangan, Reno anak Pak Surya yang bertubuh bongsor sedang berdiri menunjuk-nunjuk Bintang dengan wajah mengejek. Beberapa anak lain mengelilingi mereka. "Ibumu sudah mati. Cewek yang pakai jaket merah itu bukan ibumu. Kamu anak haram ya tak punya ibu?" ejek Reno lagi dengan nada sangat kasar. Bintang berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya merah padam. Air mata mengalir deras di pipinya. Mendengar kata-kata kekejaman itu menghantam memori tentang ibunya. Bintang tidak sanggup lagi menahan amarahnya. Dengan seluruh tenaga kecil yang ia miliki, Bintang menerjang Reno. Ia memukul dada Reno dan mendorongnya hingga keduanya jatuh terguling di atas tanah lapangan. "Jangan bicara sembarangan tentang ibuku," jerit Bintang histeris. "Aduh, Bintang memukulku!" teriak Reno kesakitan. Keributan pecah seketika. Maya dan Ibu Ratna berlari kencang memisahkan kedua anak itu. Pak Surya pun bergegas keluar dari kelas dengan wajah panik. Maya merangkul Bintang yang menangis sesenggukan, membersihkan debu di pakaian seragam anak itu. Sementara Pak Surya memeriksa kondisi anaknya yang merengek di tanah. "Apa-apaan ini?" bentak Pak Surya kasar, mencoba memasang wibawa di depan para orang tua murid lainnya mulai berkerumun. "Anak tidak berpendidikan, kenapa memukul anak saya?" "Ibu guru,
Anak seperti ini harus dikeluarkan dari sekolah. Sangat berbahaya. Dan kamu? Pak Surya menatap Maya dengan nada mengancam. Kamu harus minta maaf dan mengganti rugi. Bintang bersembunyi di balik tubuh Maya, menggenggam erat jaket merah yang dikenakan Maya. Tubuhnya masih gemetar oleh ketakutan dan kesedihan. Maya berdiri tegak. Ketakutan dan rasa rendah diri yang biasanya menempel pada dirinya menguap seketika. Rasa melindungi yang sangat kuat bangkit dalam dadanya. Ia melangkah satu tapak maju, berdiri tepat di depan Pak Surya. Lalu menatap lurus ke dalam mata pria kaya itu dengan pandangan tajam yang menghujam. Minta maaf, suara Maya terdengar sangat dingin dan tenang, namun memancarkan kekuatan yang luar biasa. Pak Surya, apakah Anda yakin mau kita membicarakan soal pendidikan dan moral di depan semua orang di sini? Apakah Anda yakin ingin saya menceritakan di mana dan bagaimana kita terakhir kali bertemu 2 malam yang lalu? Wajah Pak Surya seketika berubah dari merah padam menjadi pucat pasti bagaikan mayat. Matanya membelalak penuh horor. Ia melirik ke sekelilingnya, ke arah ibu-ibu murid lain yang memperhatikan dengan rasa ingin tahu dan ke arah para guru. Jika rahasianya terbongkar di sini, reputasinya sebagai tokoh masyarakat dan pengusaha terpandang akan hancur seketika. Begitu pula rumah tangganya. Bibir Pak Surya gemetar. Anak Anda yang mulai mengejek dan menghina almarhumah Ibu Bintang. Lanjut Maya dengan nada tegas yang sanggup membuat seluruh lapangan hening. Seorang anak membela kehormatan ibunya adalah hal yang wajar. Jika ada yang harus meminta maaf di sini, itu adalah anak Anda yang tidak mengerti tata krama. Atau perlu saya jelaskan lebih rinci kepada istri Anda yang mungkin sedang menunggu di rumah? Pak Surya menelan ludah dengan susah payah, keberaniannya runtuh sepenuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia buru-buru menarik tangan Reno yang masih merengek. Sudah, tidak apa-apa, cuma pertengkaran anak kecil, kata Pak Surya gagap dengan suara gemetar. Kami tidak menuntut apa-apa. Kami pulang dulu. Pak Surya hampir berlari setengah menyeret anaknya menuju mobil mewahnya di parkiran dan langsung tancap gas. Meninggalkan kompleks sekolah, meninggalkan kerumunan orang tua murid yang terpana melihat kejadian tersebut. Setelah suasana sekolah kembali tenang dan acara pembagian rapor secara resmi ditutup, matahari mulai bergeser ke arah barat. Lapangan SD Negeri Mulima perlahan lengang. Angin sepoi-sepoi berembus menggoyangkan daun-daun pohon beringin tua di sudut halaman. Maya dan Bintang berjalan berdampingan meninggalkan area sekolah, menuntun sepeda tua di antara mereka. Tidak ada yang bersuara selama beberapa ratus meter pertama. Hanya suara derit rantai sepeda tua dan ketukan langkah kaki mereka yang mengisi keheningan jalanan pemukiman. Ketika tiba di dekat sebuah taman kecil yang sepi di pinggir sungai, Maya menghentikan langkah sepedanya. Ia menoleh menatap Bintang yang melangkah dengan kepala menunduk, memperhatikan ujung sepatunya. Maya merogoh saku jaket merahnya. Ia mengambil uang kertas Rp400.000 milik Bintang yang sempat ia simpan. Dengan lembut, Maya meraih tangan Bintang, lalu menyelipkan kembali seluruh uang kertas itu ke dalam saku celana seragam anak itu. Simpan uangmu Bintang, kata Maya dengan suara yang sangat lembut. Tante tidak bisa menerima uang ini. Bintang mendongak, matanya yang sembab menatap Maya dengan bingung. Kenapa Tante? Tante kan sudah berpura-pura jadi ibuku sampai selesai. Tante bahkan sudah membelaku di depan Pak Surya. Maya tersenyum tipis. Sebuah senyuman tulus yang sudah lama tidak pernah mampir di wajahnya. Ia berlutut di atas semen jalan, menyesuaikan tingginya dengan Bintang, lalu memegang kedua bahu anak itu. Karena menjadi seorang ibu, tidak pernah bisa dibeli dengan uang, bisik-bisik Maya lirih. Tante minta maaf ya. Tadi Tante sempat ingin meninggalkanmu karena urusan uang. Tante salah. Bintang menatap Maya lama sekali. Genangan air mata kembali muncul di pelupuk matanya.
Bukannya mengambil kembali uang itu, Bintang justru menggeleng pelan. "Tante," suara Bintang bergetar tipis. Sangat halus hingga hampir tenggelam oleh suara angin. "Sebenarnya, aku sudah tahu." Maya mengerutkan keningnya. "Tahu apa, Bintang?" "Aku sudah tahu kalau ibu kandungku sudah meninggal dunia 2 tahun lalu," kata Bintang polos. "Nenek pikir aku masih terlalu kecil untuk mengerti. Nenek selalu bilang kalau ibu cuma pergi kerja ke luar kota yang sangat jauh dan belum bisa pulang. Nenek bohong karena nenek takut aku menangis dan sedih setiap malam." Maya tertegun. Jantungnya berdesir hebat mendengarkan penuturan anak 8 tahun itu. "Tapi aku tidak pernah membongkar kebohongan nenek," lanjut Bintang. Air matanya kini menetes perlahan melintasi pipinya yang kemerahan. "Aku berpura-pura percaya. Aku pura-pura menunggu surat dari ibu, supaya nenek tidak merasa bersalah. Supaya nenek tidak sedih karena berpikir dia gagal menjagaku." Maya merasakan tenggorokannya menyempit. Keberanian dan ketabahan luar biasa yang disimpan oleh anak sekecil ini di balik senyum polosnya benar-benar meremukkan hati Maya. Bagaimana bisa seorang anak 8 tahun menyangga beban kebohongan demi melindungi perasaan neneknya yang sudah tua? "Lalu, kenapa kamu menyewa tante hari ini?" tanya Maya dengan suara menahan tangis. Bintang menyapu air matanya dengan lengan baju putihnya. "Bukan cuma untuk orang tua murid, Tante, tapi karena aku ingin merasakan satu hari saja bagaimana rasanya berjalan di samping seorang ibu. Bagaimana rasanya digenggam tangannya saat berjalan di sekolah. Dan aku memilih Tante karena cuma Tante yang aku mau." "Kenapa, Tante?" tanya Maya bingung. "Kita kan baru saling kenal semalam." Bintang menggeleng cepat. "Tidak, Tante. Kita tidak baru saling kenal semalam. Aku sudah lama kenal Tante." Sebelum Maya sempat bertanya lebih jauh, Bintang merogoh tas sekolahnya. Ia mengeluarkan selembar kertas HVS yang sudah agak terlipat-lipat di bagian sudutnya. Kertas itu adalah tugas karangan sekolah yang baru saja dinilai oleh Ibu Ratna pagi ini. "Ini karangan sekolahku yang dapat nilai 100 dari ibu guru," kata Bintang seraya menyerahkan kertas itu kepada Maya. "Tante boleh bacanya di rumah nanti." Maya menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Bintang kemudian tersenyum manis, sebuah senyuman yang sangat murni dan hangat. "Terima kasih untuk hari ini ya, Ibu Maya," bisik Bintang pelan menggunakan kata ibu untuk pertama kalinya. Anak itu kemudian memutar sepeda tua milik almarhumah ibunya, melompat ke atas sadel dan mengayuh pedal sepeda itu perlahan menyusuri jalanan kecil menuju rumahnya, meninggalkan Maya yang berdiri terpaku di bawah naungan pohon beringin tua. Sore itu, matahari terbenam menyiram langit Jakarta dengan warna jingga keemasan yang syahdu. Maya berjalan kembali ke kamar kosnya di Gang Mangga dengan langkah pelan. Tangannya masih memegang erat lembaran karangan sekolah milik Bintang. Sesampainya di dalam kamar kosnya yang sunyi, Maya duduk di tepi tempat tidur. Ia membuka lipatan kertas HVS tersebut. Tulisan tangan anak-anak yang agak miring namun rapi terhampar di atas kertas. Maya mulai membaca kata demi kata dengan cermat. Judul, "Ibuku yang menjaga malamku oleh..." Bintang orang-orang di sekolah bilang, "Ibuku sudah tidak ada." Nenek bilang ibuku kerja di luar kota. Tapi aku tahu, aku punya seorang ibu yang tinggal di atas langit rumahku. Ibuku bukan orang kaya. Dia selalu pulang sangat malam ketika semua orang di gang sudah tidur. Rumahku ada di lorong paling bawah, tepat di bawah tangga kamar kosnya setiap malam. Aku tidak pernah bisa tidur kalau belum mendengar suara sepatu hak tingginya berjalan melewati lorong depan kamar. Tuk-tuk-tuk 1 bulan yang lalu, saat aku sedang duduk menangis di pinggir gang karena merindukan ibu, perempuan itu berjalan lewat. Dia berhenti, lalu mengusap pipiku dengan tangannya yang lembut dan bilang, "Anak ganteng tidak boleh menangis malam-malam, nanti bintang di langit ikut sedih." Sejak malam itu, aku tahu dia adalah ibuku.
Setiap kali aku mendengar irama sepatu hak tingginya pulang di ujung malam, aku merasa aman. Suara langkah kakinya seperti lagu pengantar tidur yang memberitahuku bahwa dunia baik-baik saja dan aku tidak sendirian. Aku menyayanginya, meskipun dia belum tahu nama aku. Dalam lembaran kertas itu, Bintang menuliskan pengakuan polosnya. Rupanya, Bintang sudah memperhatikan Maya jauh sebelum hari pengambilan rapor tersebut. Setiap kali malam tiba, Bintang yang tinggal di lorong paling bawah selalu menunggu irama langkah sepatu hak tinggi Maya melintas, tuk tuk tuk, sebagai penanda bahwa ia merasa aman dan tidak sendirian bagi Bintang. Maya sudah dianggap sebagai ibunya sendiri sejak lama tanpa pernah Maya ketahui. Bintang menyimpan perasaan itu sendirian, cukup dengan melihat sosok Maya dari jauh dan mendengarkan langkah kakinya setiap malam. Saat membaca tulisan Bintang, ingatan Maya seketika terlempar kembali ke suatu malam 1 bulan yang lalu. Maya teringat pernah melihat seorang anak kecil duduk sendirian sambil menangis di pinggir gang karena merindukan ibunya. Kala itu Maya refleks, berhenti, berjongkok, lalu mengusap air mata di pipi anak kecil tersebut sambil membisikkan kata-kata penghibur sederhana agar ia berhenti menangis. Maya sama sekali tidak menyangka bahwa anak kecil yang ia tolong malam itu adalah Bintang. Maya tertegun menyadari bahwa perlakuan kecil yang ia anggap sepele ternyata memiliki arti yang begitu besar bagi Bintang. Usapan tangan dan kalimat hangat itu menjadi momen berharga yang membuat Bintang merasa sangat bahagia, tersentuh dan akhirnya merengkuh sosok Maya sebagai ibu di dalam hatinya. Air mata Maya meledak seketika. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya, terisak-isak hebat di dalam kamar kosnya yang sepi. Seluruh pertahanan emosional yang ia bangun bertahun-tahun runtuh tanpa tersisa. Selama ini, Maya selalu merasa dirinya adalah sampah masyarakat. Perempuan terbuang yang tidak berguna, yang kehadirannya tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Namun bagi seorang anak kecil bernama Bintang di lorong bawah sana, suara langkah kakinya yang lelah di ujung malam adalah sebuah simfoni keselamatan. Sentuhan jemarinya adalah sumber pengharapan. Kehadirannya yang hina di mata orang lain adalah sosok pelindung yang paling dinantikan. Malam itu menjadi titik balik paling krusial dalam hidup Maya. Di dalam kamarnya yang redup, ia merenung berjam-jam sambil mendekap erat karangan Bintang. Hatinya yang dulu beku, kini telah diliputi kehangatan luar biasa. Maya sadar, ia tidak bisa lagi melanjutkan kehidupannya yang kelam. Keesokan harinya, Maya membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia resmi meninggalkan profesinya di dunia malam. Ia mengembalikan gaun-gaun mewahnya dan mengundurkan diri dari klub malam tempatnya bekerja. Ia mantap memilih jalan baru yang bersih demi menyongsong masa depan yang lebih bermakna sore harinya. Matahari memancarkan sinar jingga lembut di atas gang mangga. Bintang sedang duduk sendirian di bangku kayu bawah pohon mangga dekat mulut gang, tempat biasa mereka bertemu. Wajahnya tampak sedikit lesu, mengira harinya akan kembali seperti biasa setelah acara sekolah selesai. Tiba-tiba, langkah kaki yang akrab terdengar mendekat. Bukan lagi ketukan sepatu hak tinggi yang tajam, melainkan langkah sepatu datar yang tenang dan mantap. Bintang mendongak dan tertegun. Di hadapannya berdiri Maya, mengenakan pakaian sederhana yang rapi tanpa riasan tebal. Wajahnya memancarkan senyuman paling tulus dan hangat yang pernah Bintang lihat. Maya berlutut di depan Bintang, menatap lurus ke dalam mata bulat anak itu yang penuh kebingungan. "Bintang," panggil Maya dengan suara lembut yang bergetar. "Tante Maya," bisik Bintang pelan. "Tante sudah berhenti dari pekerjaan dunia malam," kata Maya pelan namun penuh kepastian. "Mulai hari ini, Tante tidak akan lagi pulang larut malam dengan sepatu hak tinggi itu. Tante ingin memulai hidup baru." Maya menggenggam erat kedua tangan mungil Bintang, lalu memberikan kejutan terbesarnya. "Tante mau memberikan kejutan untukmu."
Bintang. Mulai saat ini, Tante tidak mau lagi disewa 2 jam saja. Tante mau menjadi ibumu secara utuh dan sungguhan. Tante mau menjadi ibu yang akan selalu menjaga Bintang setiap hari. Kata-kata itu terngiang lembut di udara sore. Bintang terpaku sejenak, seolah tak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Kebahagiaan luar biasa yang tak terbendung membuncah seketika dari relung hatinya paling dalam. Air mata kebahagiaan menetes dan mengalir deras di pipi mungil Bintang, tanpa ragu sedikit pun. Bintang langsung hambur memeluk leher Maya sangat erat, meluapkan seluruh rasa haru dan tangis bahagianya di dalam pelukan hangat seorang ibu sejati yang selama ini ia rindukan. Di bawah naungan pohon mangga di Gang Mangga sore itu, 2 jiwa yang sempat terasing kini telah saling menyembuhkan dan menemukan rumah sejati dalam dekapan kasih sayang. TAMAT.